Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya akan memberikan review terkait materi respirasi untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan. Yang di sini respirasinya lebih ditekankan pada respirasi tumbuhan, ya, respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Jadi nanti pada sub pokok bahasanya kita tidak hanya membahas mengenai respirasi aerob dan anaerob saja, tapi juga ada kajian atau pembahasan mengenai fotorespirasi yang terjadi pada tanaman C3 dan juga pada tanaman C4. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tahapan respirasi aerob dan juga respirasi anaerob yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di sini tahapan pertama kali respirasi, baik itu respirasi aerob maupun anaerob, itu pasti akan melalui yang namanya tahapan glikolisis. Di sini sudah ada skema dari glikolisis. Pada mata kuliah biokimia atau pada review materi biokimia, saya sudah membahas juga mengenai glikolisis, karena glikolisis ini dulu sudah kita pelajari di biokimia metabolisme karbohidrat. Jadi di sini saya sedikit mereview flashback lagi terkait dengan tahapan yang ada di glikolisis. Glikolisis bahan baku utamanya selalu berasal dari glukosa. Kalaupun ada yang dari bahan baku utamanya dari berupa simpanan glikogen, glikogen akan selalu dipecah menjadi glukosa. Glukosa 1-fosfat dulu, baru kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau bahan bakunya sudah glukosa, maka glukosa dengan bantuan enzim heksokinase, dia akan bisa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tentunya di sini dengan adanya pengikatan satu atom fosfat, ya, karena di sini ada dibantu selain oleh enzim juga ada pelepasan satu gugus fosfat dari ATP. Jadi ATP menjadi ADP. Satu pelepasan gugus fosfat ini artinya gugus fosfat yang dilepaskan energinya akan dimanfaatkan atau digunakan untuk pembentukan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoheksoisomerase akan menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian dari fruktosa 6-fosfat dia akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Karena di sini ada bifosfat, berarti ada penambahan satu gugus fosfat lagi. Dari mana? Dari perubahan atau pelepasan gugus fosfat dari ATP menjadi ADP. Ya. Kemudian setelah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim aldolase, maka fruktosa 1,6 bifosfat dia bisa berubah menjadi dua bentuk senyawa, yaitu senyawa gliseraldehyde trifosfat atau G3P, dan juga dia juga bisa menjadi senyawa dihidroksiaseton fosfat, ya, ini G3P atau bisa menjadi DHAP, dihidroksiaseton fosfat. Kemudian karena senyawa dihidroksiaseton fosfat ini kurang stabil, maka tetap dihidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim fosfotriosa isomerase dia akan diubah menjadi sama gliseraldehyde trifosfat atau G3P. Setelah sama-sama menjadi G3P, berarti kita dari satu glukosa kita punya 2 G3P, ya. Di sini dilanjutkan masing-masing G3P tadi diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian menjadi trifosfogliserat. Nah, di sini perubahan dari G3P tadi menjadi 1,3 bifosfogliserat tentunya terjadi penghasilan energi berupa NADH. Ya, kemudian dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat juga ada ATP yang berikatan. Jadi ADP berikatan dengan fosfat menjadi ATP, berarti di sini ada pembentukan energi. Kemudian dari trifosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat, kemudian diubah lagi menjadi
fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enolase enzimnya. Dan selanjutnya dengan bantuan pirufat kinase, maka PEP atau fosfoenol pirufat tadi bisa berubah menjadi pirufat. Nah, jadi hasilnya dari proses glikolisis ini, baik aerob maupun anaerob, hasilnya sama, yaitu dua senyawa pirufat ya, dua karena di sini tadi di G3P-nya 2 ya. Jadi pembentukannya di sini piruvatnya 2. Kemudian ATP-nya kita hitung. Di awal di sini tadi ada penggunaan 2 ATP ya. Kemudian setelah G3P itu tahapannya menghasilkan di sini ada 1 ATP karena 2 G3P berarti di sini 2 ATP ya. Dikali 2 berarti 2, kemudian ditambah lagi di sini 2 ATP. Berarti ada 4 ATP yang dihasilkan. 4 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah 2 ATP. 2 ATP, 2 pirufat, dan 2 NADH. Nah, ini. Oke, sampai di sini untuk glikolisis. Setelah itu, hasilnya akan dikemanakan? Nah, untuk yang respirasi aerob, maka hasil dari proses glikolisis akan dilanjutkan ke dalam proses respirasi selanjutnya. Akan dibawa masuk ke matriks mitokondria untuk melanjutkan tahapan respirasi selanjutnya. Tetapi jika di lingkungan sel itu memiliki keterbatasan oksigen, ya, memiliki lingkungan yang sangat sedikit mengandung oksigen, maka reaksi respirasi yang selanjutnya terjadi adalah reaksi anaerob. Jadi kalau anaerob tadi hasil NADH yang dihasilkan dari pirufat tidak dibawa ke proses respirasi selanjutnya untuk yang aerob, tapi NADH-nya digunakan untuk perubahan dari pirufat menjadi laktat. Ya, ini NADH-nya yang tadi dihasilkan akan digunakan untuk respirasi anaerob menjadi laktat. Jadi piruvatnya tadi di sini akan diubah menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Ini kalau anaerob, dan ini terjadinya juga masih di sitosol atau di sitoplasma. Jadi ini terjadi secara spontan. Kalau memang tidak ada kebutuhan oksigen yang bisa digunakan, maka secara spontan reaksinya akan terjadi respirasi anaerob. Piruvatnya diubah menjadi laktat atau asam laktat. Ya, sudah stop sampai sini. Jadi hasilnya NADH-nya tadi sudah hilang ya karena sudah dipakai. Hasilnya hanya berupa 2 pirufat dan 2 ATP untuk respirasi anaerob. Ya, nah kita juga bisa lihat di sini. Jadi tadi glukosa tadi kalau masuk ya ke dalam sitosol atau sitoplasma, masuk dalam proses glikolisis tadi yang sudah saya jelaskan, hasilnya adalah pirufat, 2 pirufat, kemudian 2 NADH dan 2 ATP glikolisis. Kemudian kalau di sini oksigennya present atau oksigennya ada, kebutuhan oksigennya ada. Dari mana oksigennya? Dari lingkungan luar sel tentunya, kemudian masuk ke dalam sel secara difusi. Ketika di dalam sitoplasma atau sitosol ini memiliki kandungan oksigen yang cukup, yang baik, maka glikolisis akan dilanjutkan. Hasilnya tadi pirufat, ya, pirufat dan juga NADH yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, pirufat masuk ke matriks dan NADH juga masuk ke matriks. Untuk proses apa? Untuk proses selanjutnya, ya, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs sampai ke transport elektron. Tapi, nah kalau di sini ternyata setelah glikolisis piruvatnya sudah terbentuk, NADH terbentuk, ATP sudah ada, tidak ada oksigen. This is oxygen absent. Tidak ada oksigen di dalam sitoplasma atau kekurangan oksigen. Kadarnya rendah, maka otomatis piruvatnya tadi akan diubah menjadi laktat. Ya, fermentation ini adalah respirasi anaerob, istilah lainnya.
NADH-nya juga digunakan untuk respirasi anaerob. Jadi hasilnya untuk respirasi anaerob adalah 2 ATP, ini tetap. Tadi piruvatnya diubah menjadi 2 asam laktat dan sudah NADH-nya tadi digunakan. Jadi ini 2 ATP dan 2 asam laktat. Itu untuk anaerob. Nah, sekarang aerob kita lanjutkan perjalanannya. Setelah dibawa masuk ke matriks mitokondria, maka apa yang terjadi? Di matriks mitokondria tadi piruvatnya dibawa masuk ya, ini mitokondrianya, ini sitosolnya akan dibawa masuk ke matriks, dan di dalam matriks mitokondria akan terjadi yang pertama adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu apa? Kita baca aja dari istilahnya ya. Di sini ada D. D itu adalah pengurangan. Karboksilasi itu adalah gugus karboksil. Jadi dekarboksilasi adalah pengurangan gugus karboksil. Gugus karboksilnya siapa? Tentunya gugus karboksilnya piruvat. Coba dilihat strukturnya piruvat. Di sini dia punya 3 atom C. Salah satu atom C-nya itu merupakan rangkaian gugus karboksil. Jadi yang akan dikurangi di dekarboksilasi oksidatif adalah gugus karboksilnya ini akan dikurangi atau dipisahkan ya. Kemudian setelah dilepas akan keluar dalam bentuk CO2. Kemudian senyawa hasilnya setelah gugus karboksil dihilangkan, maka akan terbentuk senyawa yang namanya asetil dengan 2 atom C. Nah, senyawa asetil ini dia sifatnya tidak stabil. Jadi dia harus berikatan dengan senyawa lain. Maka ada senyawa pengganti, yaitu koenzim A atau disingkat dengan CoA. Maka asetil tadi akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil-CoA. Nah, reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk NADH di matriks mitokondria. Gitu ya, ini dekarboksilasi oksidatif. Lalu kita lanjutkan asetil-CoA-nya nanti kemana lagi? Asetil-CoA-nya akan masuk ke siklus Krebs. Nah, asetil-CoA ini ya, tadi yang sudah terbentuk, asetil-CoA yang sudah terbentuk dari dekarboksilasi oksidatif, dia akan berikatan dengan senyawa yang namanya OAA atau oksaloasetat. Oksaloasetat ini adalah senyawa atau molekul dengan 4 atom C. Dia akan bertemu dengan asetil-CoA dan membentuk yang namanya sitrat. Nah, siklus Krebs ini ada istilah lainnya. Ada yang menyebutnya dengan istilah siklus asam sitrat. Kenapa? Karena molekul yang pertama kali terbentuk adalah sitrat, ya, atau asam sitrat. Maka disebut juga dengan siklus asam sitrat. Kemudian juga ada yang menyebutnya dengan istilah trikarboksilik asid atau asam daur asam trikarboksilat. Kenapa disebut dengan trikarboksilik asid atau disingkat TCA? Biasanya di buku-buku e-book berbahasa Inggris menyingkatnya dengan istilah TCA, TCA. Itu adalah siklus Krebs ya. Jadi jangan bingung. Disebut trikarboksilik asid atau asam trikarboksilat karena asam sitrat ini dilihat dia punya 3 gugus karboksil. Nih, 1, 2, 3. Karena dia punya 3 gugus karboksil, maka disebut dengan istilah asam trikarboksilat. Gitu ya. Jadi ada yang menyebutnya siklus Krebs, ada yang menyebutnya daur asam trikarboksilat atau trikarboksilat asid siklus, ada yang menyebutnya siklus asam sitrat. Sama. Itu adalah siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini, karena namanya siklus, berarti dia berkelanjutan ya, tidak terputus. Maka sitrat tadi, dia akan diubah menjadi cis-akonitat, kemudian menjadi isositrat, kemudian menjadi oksalosuksinat. Nah, di sini sudah saya beri tanda, jadi dan seterusnya ini nanti ya, sampai terbentuk oksaloasetat lagi. Pada intinya, di siklus Krebs ini, yang terbentuk adalah apa? Yang terbentuk pertama kali adalah NADH ya, jadi menghasilkan NADH-nya. Kita hitung ada berapa NADH. Di sini 1, 2, 3. Ada 3 NADH. Tapi perlu diingat, tadi
asam pirufat yang dihasilkan adalah 2 dari glikolisis, 2 asam pirufat. Berarti otomatis asetil-CoA-nya yang terbentuk juga 2. Jadi ada 2 kali siklus Krebs ya dalam satu siklus glikolisis atau mekanisme glikolisis. Tahapan glikolisis terbentuk 2, otomatis siklus Krebs-nya juga 2 siklus Krebs, berarti NADH yang terbentuk ini 3 dikali 2, berarti ada 6 NADH yang terbentuk. Kemudian kita lihat FADH-nya ada berapa? FADH-nya di sini ada 1 dikali 2, berarti ada 2 FADH. ATP-nya ada 1, berarti 1 dikali 2, ada 2 ATP. Berarti bisa kita hitung jumlahnya yang terbentuk dari siklus Krebs ya dalam satu kali tahapan glikolisis. Tadi ada hasilnya 2 asam pirufat, maka siklus Krebs yang dihasilkan adalah energinya 6 NADH, 2 FADH, dan juga 2 ATP. Nah, ini yang dihasilkan dari siklus Krebs. Oke, ini saya tidak bahas satu persatu reaksinya, karena dulu di biokimia sudah, jadi saya lebih membahas ke hasil dan juga mekanismenya. Oke, setelah itu hasil dari glikolisis, kemudian hasil dari dekarboksilasi oksidatif, hasil dari siklus Krebs akan dibawa kemana? Nah, akan dibawa ke yang namanya transport elektron. Transport elektron itu adalah mekanisme pemindahan elektron yang nantinya menghasilkan ATP. Nah, kita akan bahas, ya ini ringkasannya saja tadi dari glikolisis, tadi dihasilkan 2 ATP, ya 2 asam pirufat, 2 NADH, kemudian dari dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, 2 asetil-CoA, kemudian dari siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Oke, nah ini akan dilanjutkan masuk ke sistem transport elektron. Saya akan bahas ke mekanisme transport elektron ini secara intinya saja. Oke, jadi tadi glikolisis terjadinya ada di sitosol ya atau sitoplasma. Dari sitoplasma hasilnya tadi glikolisis dibawa masuk melalui membran mitokondria masuk ke matriks mitokondria. Nah, di matriks mitokondria tadi terjadi dekarboksilasi oksidatif, kemudian juga siklus Krebs. Hasilnya akan dibawa kemana? Hasilnya akan dibawa ke krista mitokondria. Krista itu adalah membran dalam mitokondria ya, inner membrannya mitokondria yang lekukan-lekukan ini. Nah, hasilnya tadi sudah dijelaskan NADH-nya berarti dari sitosol tadi sudah masuk ya ke dalam membran dalam mitokondria, ke dalam matriks. NADH yang dihasilkan dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan juga NADH dari siklus Krebs, tadi FADH dari siklus Krebs, akan diubah NADH menjadi NAD. Nah, perubahan NADH menjadi NAD tentunya akan melepaskan yang namanya elektron. Elektron-elektron ini nantinya akan diteruskan atau ditransmisikan melalui 3 kompleks protein yang ada di kriste mitokondria. 3 kompleks protein ini adalah kompleks protein 1, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Jadi kompleks protein 2 tidak berperan secara langsung dalam mekanisme transport elektron. Elektron tadi akan ditransmisikan ke kompleks protein pertama ya. Setiap masuk elektron ke kompleks protein itu akan memacu yang namanya pompa proton. Jadi akan adanya H+ yang keluar dari keluar menuju ke ruang antarmembran. Dari matriks menuju ke ruang antarmembran ya. Kemudian diteruskan lagi, elektronnya akan diteruskan ke ubiquinon ya. Ini ada singkatan Ki di beberapa buku dengan disingkat Ki, tapi ini adalah ubiquinon. Ini juga sebagai protein transport untuk
penangkap elektron di mekanisme transport membran. Dari ubiquinon akan dilanjutkan ke kompleks protein 3. Di kompleks protein 3 tadi sama, jadi setiap masuknya elektron ke kompleks protein, maka akan memacu pompa proton keluar menuju ke ruang antar membran. Elektronnya dilanjutkan lagi ke sitokrom C, ini juga menangkap elektron tadi ya. Dari sitokrom C, kemudian terakhir akan diteruskan ke kompleks protein 4. Jadi kompleks protein 4 adalah kompleks protein terakhir yang menjadi transmisi elektron. Masuk ke kompleks protein 4, sama terjadi pompa proton, ion H+ keluar ke ruang antar membran. Nah, elektronnya akan diteruskan lagi dan dia akan bertemu dengan oksigen. Jadi penangkap elektron terakhir di sini adalah oksigen. Oksigen di sini dia akan dengan elektron tadi dia akan berikatan dengan H+, 2H+ atau 2 ion H membentuk senyawa H2O. Ya, membentuk H2O. Nah, H+-nya ini dapat dari mana? H+-nya ini tentu saja tadi pompa proton atau H+ yang sudah ada di ruang antar membran tadi. Kemudian dia akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui yang namanya ATP sintase. Ya, ini adalah enzim protein disebut ATP sintase untuk tempat masuknya proton atau H+ dari ruang antar membran tadi menuju masuk kembali ke matriks mitokondria. Jadi H+-nya nanti berikatan dengan oksigen membentuk H2O. Nah, masuknya proton ke dalam matriks mitokondria atau masuknya ion H+ tadi ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan energi. Jadi setiap masuk ion H+, maka akan terbentuk energinya. Tadi sesuai dengan jumlah NADH dan FADH yang terbentuk, maka jumlah ATP yang terbentuk juga sama dengan jumlah NADH dan FADH. 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi akan terbentuk di sini sebanyak 32 ATP. Dari ini belum totalnya ya, dari NADH yang terbentuk di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan siklus Krebs. Jadi 2 NADH dari glikolisis, kemudian 2 NADH dari dekarboksilasi, kemudian 2 NADH 6 NADH dari siklus Krebs dan 2 FADH dari siklus Krebs terbentuk menjadi 32 ATP. Ini belum ditambah lagi dengan ATP-nya sendiri. Kalau ATP-nya sendiri berarti di siklus di glikolisis ada 2 ATP, kemudian di siklus Krebs ada 2 ATP, berarti ditambah jadi totalnya ada 36 ATP. Gitu ya. Nah, ini sama tadi reaksinya terjadi transport elektron. Jadi yang disebut transport elektron itu adalah mekanisme mulai dari elektron yang ditransmisikan ke kompleks protein 1 sampai ke kompleks protein 4 dan bertemu dengan oksigen, ya, penerima elektron oksigen. Kemudian untuk terbentuknya ATP itu sendiri, ya, terbentuknya ATP sendiri dari masuknya proton tadi ke matriks mitokondria ini disebut dengan peristiwa kemiosmosis. Ya, jadi ada yang namanya kemiosmosis, ini adalah pembentukan ATP. Nah, untuk keseluruhannya transport elektron dan juga kemiosmosis ini disebut dengan istilah fosforilasi oksidatif. Seperti itu. Nah, ini total keseluruhannya, nanti bisa dibaca dan dipahami sendiri. Tadi ada totalnya ada 38 ATP. Ada yang 36, ada yang 38, bedanya dari mana? Sebenarnya total keseluruhan tadi ada 38 ATP ya. Oh, mungkin saya tadi ada yang salah hitung.
dari 2 NADH di glikolisis, 2 NADH di dekarboksilasi, kemudian 6 NADH siklus Krebs, 2 FADH di siklus Krebs tadi, dan ATP di glikolisis 2, ATP di siklus Krebs 2. Totalnya di sini berarti 4 ATP ditambah 34 ATP. Berarti 38 ATP. Betul. 38 ATP, tadi ada yang 36. Kenapa? Dulu saya sudah pernah menjelaskan kenapa ada yang 38, ada yang 36 ATP. Itu tergantung dari transporternya atau shuttle-nya. Jadi transporter itu adalah senyawa yang senyawa perantara, ya. Jadi ketika tadi NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi kan ada 2 NADH. Untuk bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, ke siklus Krebs dan juga ke transport elektron, maka dia kan NADH-nya harus masuk ya, dari sitoplasma harus masuk ke matriks mitokondria. Nah, untuk NADH ini berarti dia harus melewati yang namanya membran mitokondria, baik membran luar maupun membran dalam. NADH ini tidak bisa sembarangan masuk ke matriks mitokondria karena apa? Karena di sini sifat membrannya adalah semipermeable. Karena di sini sifatnya semipermeable, NADH tidak bisa masuk, maka dia harus bergandengan dulu atau nebeng dulu istilahnya ya, pakai transporter atau pakai shuttle, pakai kendaraan. Nah, di sini ada 2 jenis kendaraan, ada yang disebut malat aspartat, ada yang disebut dengan gliserol fosfat. Kalau kendaraannya pakai shuttle-nya atau transporternya pakai malat aspartat, maka NADH-nya bisa masuk ke dalam matriks mitokondria tetap dalam wujud NADH. Jadi tidak ada pengurangan ATP. Tapi kalau NADH-nya di sini dia nebengnya pakai transporter gliserol fosfat masuk ke matriks mitokondria, NADH-nya berubah menjadi FADH. Nah, di sini ada pengurangan 2 ATP. Dari 38 menjadi 36 ATP. Ya, jadi kalau yang gliserol fosfat NADH-nya berubah jadi FADH di dalam matriks mitokondria sehingga ada pengurangan ATP. Oke, ini untuk yang respirasi aerob. Anaerobnya tadi sudah ya, sekaligus di mekanisme tadi di awal glikolisis. Pada intinya kalau fermentasi atau respirasi anaerob, glukosanya tetap masuk ke mekanisme glikolisis. Ya, tetap dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH dari proses glikolisis, tapi piruvatnya diubah menjadi asam laktat, 2 asam laktat, dan NADH-nya digunakan untuk proses fermentasi atau respirasi anaerob. Jadi hanya dihasilkan 2 ATP dan juga 2 asam laktat. Kemudian di sisi lain kalau fermentasinya alkohol, maka 2 asam pirufat dia akan diubah menjadi 2 etanol dan juga 2 CO2. Itu saja. Oke, kita masuk ke fotorespirasi. Jadi, fotorespirasi itu pada umumnya terjadi pada tanaman C3. Pada materi fotosintesis sudah pernah dibahas mengenai tanaman C3, C4 dan CAM, semoga tidak lupa. Jadi di sini saya langsung membahas mengenai mekanisme fotorespirasinya. Kalau mungkin ada yang lupa, saya sedikit flashback saja kalau disebut tanaman C3 karena reaksi yang terbentuk pada reaksi gelap atau siklus Calvin adalah yang untuk pertama kali memiliki molekul C3 ya, sedangkan pada tanaman C4 senyawa yang pertama kali terbentuk memiliki 4 atom C atau oksaloasetat.
Nah, di sini ada mekanisme fotorespirasi yang berwarna merah pink ini ya. Sedangkan yang hijau ini adalah siklus Calvin yang terjadi pada proses fotosintesis. Jadi pada intinya, fotorespirasi itu adalah mekanisme pengikatan oksigen dengan bantuan enzim Rubisco. Kalau ada yang masih ingat, enzim Rubisco adalah kalau di siklus Calvin, kita bahas kemarin, enzim Rubisco ini dia membantu RUBP, substratnya diberi ikatan dengan memfiksasi CO2. Dengan bantuan enzim Rubisco membentuk 3 fosfogliserat. Ini 3 fosfogliserat adalah tadi yang saya bilang senyawa dengan 3 atom C. Nah, tetapi pada kondisi tertentu ya, ketika cuaca itu sangat panas, sangat terik, maka kandungan oksigen di dalam daun itu bisa menjadi sangat tinggi. Karena apa? Karena stomata itu tertutup pada siang hari ya, untuk mengurangi adanya penguapan atau kehilangan air berlebih. Jadi hasil fotosintesis pada tumbuhan yaitu berupa oksigen itu akan terakumulasi konsentrasinya lebih tinggi di dalam daun. Karena apa? Karena tidak bisa keluar secara keseluruhan karena tadi stomatanya tertutup ya. Jadi kandungan konsentrasi di daun itu cenderung lebih tinggi daripada di udara. Nah, karena kandungan oksigen di daun konsentrasinya sangat tinggi, kalau konsentrasinya mencapai 2% sampai 21%, maka oksigen yang ada di daun dia akan diikat oleh enzim Rubisco. Nah, jadi enzim Rubisco perlu dicermati lagi. Enzim Rubisco ini dia tidak hanya suka dengan CO2 ya, tidak hanya suka kecenderungannya tidak hanya bisa mengikat CO2, tapi juga dia punya kecenderungan untuk mengikat dengan oksigen, berikatan dengan oksigen. Jadi hasil fotosintesis tadi yang ada di daun konsentrasinya tinggi akan diikat oleh enzim Rubisco, substratnya RUBP tadi, membentuk yang namanya asam glikolat. Nah, asam glikolat ini nanti akan menjadi glisin, serin, gliserat, dan seterusnya menjadi RUBP lagi. Ini adalah reaksi fotorespirasi. Jadi pengikatan oksigen dari hasil proses fotosintesis tumbuhan digunakan diikat lagi oleh enzim Rubisco membentuk senyawa fosfogliserat. Perlu diingat bahwa fotorespirasi ini dia menggunakan oksigen tetapi tidak menghasilkan energi. Berbeda dengan fotosintesis. Fotosintesis dia menggunakan CO2 tapi hasilnya adalah karbohidrat C6H12O6. Kalau yang siklus Calvin hasilnya RUBP diikat CO2 menghasilkan trifosfogliserat G3P tadi. Menjadi triosa fosfat, ribulosa fosfat menjadi RUBP lagi. Dan ini nanti hasil sampingannya di sini adalah karbohidrat. Ya. Jadi fotorespirasi pada intinya adalah penggunaan atau pengikatan oksigen oleh enzim Rubisco membentuk senyawa glikolat atau asam glikolat. Nah, asam glikolat ini konsentrasinya di daun. Jadi kalau konsentrasi oksigen di daun tinggi, otomatis pembentukan asam glikolatnya juga tinggi. Tapi kalau konsentrasi CO2-nya tinggi di daun tinggi, maka konsentrasi glikolatnya rendah. Jadi asam glikolat ini dia selalu berbanding lurus konsentrasinya dengan konsentrasi oksigen, tapi berbanding terbalik dengan konsentrasi CO2. Itu ya, itulah fotorespirasi. Kenapa fotorespirasi itu terjadi di tanaman C3 pada umumnya? Apakah di tanaman C4 mengalami fotorespirasi? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini sedikit saya singgung tadi pembentukan asam glikolat tadi ya dari siklus Calvin. Asam glikolat di kloroplas maka akan ditransmisikan ke peroksisom. Dari peroksisom nanti dia akan mengalami beberapa siklus perubahan menjadi glisin,
kemudian dibawa ke mitokondria, kemudian dibawa lagi ke peroksisom, ya, dari glisin menjadi serin, serin masuk lagi ke peroksisom sampai jadi gliserat, gliserat akan masuk lagi ke kloroplas dan seterusnya. Jadi di fotorespirasi ini tidak menghasilkan energi seperti tadi yang saya bilang, tetapi lebih ke menggunakan energi. Ya, jadi ATP-nya ini mana digunakan, NADH-nya digunakan. Menggunakan oksigen dan menggunakan energi fotorespirasi. Oke. Nah, kenapa pada umumnya laju fotorespirasi ini lebih tinggi di tanaman C3? Tidak di tanaman C4 ataupun di tanaman cam. Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat ya, di tanaman C3 siklus Calvin terjadi di jaringan palisade, di sel-sel mesofil. Di mana letaknya? Nah, ini di sel-sel palisade atau sel-sel mesofilnya, sel-sel mesofil daun. Fotosintesisnya terjadi di sini. Siklus Calvinnya juga terjadi di sini, di kloroplasnya. Sel-sel palisade atau sel-sel mesofil ini kan dekat dengan stomata, ya. Jadi otomatis di sini kalau di sini terjadi akumulasi oksigen yang tidak bisa keluar karena stomatanya tertutup, otomatis di sel-sel mesofil ini akan terjadi fotorespirasi. Karena tadi akumulasi oksigennya tinggi, maka karena kecenderungan RUBP ini punya dua kecenderungan. Tadi karena enzimnya adalah Rubisco. Rubisco itu singkatannya adalah RUBP, C-nya itu adalah karboksilase dan O-nya adalah oksigenase. Ya, jadi RUBP karboksilase oksigenase yang artinya dia membantu substrat RUBP untuk berikatan dengan karboksilase, berikatan dengan karboksil ya, atau CO2 tadi, karbon dioksida, dan juga dia juga bisa membantu untuk berikatan dengan oksigen. Jadi namanya RUBP karboksilase oksigenase. Karena dia punya kecenderungan berikatan dengan oksigen juga, ya akhirnya di tanaman C3 terjadilah proses yang namanya fotorespirasi di sini. Tapi kita lihat di tanaman C4, di tanaman C4 di jaringan palisadenya, di sel-sel palisade mesofilnya, di sini CO2-nya tidak difiksasi oleh RUBP, tetapi dia difiksasi oleh PEP. Ya, enzim yang membantu pengikatannya tidak seperti Rubisco tadi. Enzimnya di sini dia hanya kecenderungannya, afinitasnya lebih kuat ke CO2 saja, tidak ada kecenderungan ke oksigen. Jadi pada tanaman C4 ya PEP-nya tetap berikatan dengan CO2 menghasilkan OAA. OAA menjadi malat, kemudian setelah di sini menjadi malat akan didifusikan masuk ke bundle sheet ya, ke bundle sheet yang warnanya toska. Nah, di bundle sheet baru malat ini nanti akan diubah lagi menjadi senyawa CO2 yang nanti akan berikatan dengan RUBP. Kenapa di sini tidak terjadi fotorespirasi atau mungkin fotorespirasinya laju fotorespirasinya rendah ya, karena memang di bagian bundle sheet di sini konsentrasi oksigennya tidak setinggi di bagian mesofil daun. Ya, di bundle sheet ini jadi RUBP-nya tetap berikatan dengan CO2. Kalaupun ada oksigen, dia tidak sebanyak pengikatan oksigennya seperti pada di tanaman C3. Dan seterusnya tetap terjadi siklus Calvin dan menghasilkan glukosa. Itu bedanya fotorespirasi. Kenapa fotorespirasi lebih banyak terjadi di tanaman C3 atau laju fotorespirasinya tinggi di tanaman C3 daripada di tanaman C4. Begitu ya. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika terlalu cepat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan
ke saya secara langsung. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.